Waalaikumsalam warahmatullahi Para jamaah seluruh yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan kaki kita menuju musola kita ini untuk mengerjakan sholat pada subuh dan mengerjakan sunnah-sunnah lainnya dan dilanjutkan dengan membaca kitab Muntakhab Hadis. Tak lupa juga salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan pagi ini kami akan membacakan beberapa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamullahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu'i ala al-makarihi wa kasratul khata'i ila al-masjid wa intizaru salati ba'da salati fadzalikum riba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang karenanya Allah akan menghapuskan dosa dan karenanya pula Allah akan mengangkat derajat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu di masa susah, memperbanyak langkah ke masjid, dan menunggu sholat setelah mengerjakan sholat. Itu namanya ribat, yang artinya hakiki. Ribat ini adalah hakiki, bukan ribat yang jadi ribat. Hadis riwayat Muslim, bab keutamaan yang menggunakan wudhu di masa susah. Nomor keterangan makna asal kata ribat adalah menekuni sesuatu. Ini berarti seolah-olah si pelaku ribat menahan diri terus-menerus berada dalam ketaatan tersebut. Syarah Muslim oleh Imam Nawawi jilid 3 halaman 141. An-Uqbadah bin Amir radhiyallahu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tatahhara ar-rajulu summa atal masjida yarhas salata kataba lahu katibahu aw katibuhu bi kulli khutwatin yahtuha ila al-masjidi asra hasanatin wal qa'idu yarhas salata wal qanidi wa yuktabu minal musallina min hina yakhruju min baitihi hatta yarji'a ilayhi. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, apabila seseorang bersuci kemudian berangkat ke masjid untuk menunggu sholat, maka dengan setiap langkah yang ia ayunkan ke masjid, 2 orang atau seorang malaikat mencatat amalnya akan menuliskan baginya 10 kebaikan. Orang yang duduk menunggu sholat adalah seperti orang yang taat beribadah dan dicatat sebagai orang yang terus-menerus mengerjakan sholat sejak ia keluar dari rumahnya sampai ia kembali. Hadis riwayat Ahmad jilid 4 halaman 150. An Mu'adz bin Jabal
radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala ya Muhammad qultu labbaika rabbi qala fima yahtasimul malakul a'la qultu bil kafarati qala ma hunna qultu masyul aqdami ilal jama'ati wal julusu bil masajidi ba'da sholawati wa isbahul wudu'i bil makruhati qala summa bima qultu it'amu ta'ami walinul kalami wassalatu bil laili wan nasu niyam qala sal qultu lahumma inni as'aluka fitnal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakini wa anta bisirli wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra mahtunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha haqqun fadrusuha summa ta'allamuha. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Allah Ta'ala berfirman hai Muhammad aku menjawab labbaik wahai Tuhanku. Dia berfirman mengenai apakah malakul a'la itu berdebat. Aku menjawab mengenai amal-amal yang menghapuskan dosa. Dia berfirman amal-amal apakah itu? Aku menjawab melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah, duduk di masjid sesudah mengerjakan sholat, dan menyempurnakan wudu di masa susah. Dia berfirman lalu mengenai apa? Aku menjawab memberikan makanan melemah lembut dalam ucapan dan sholat pada waktu malam saat orang sedang tidur. Dia berfirman mintalah sesuatu. Aku pun berdoa Allah ini as'aluka fitnal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghafirli wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba man yujibbuk wa hubba amalin yuqarribu ilal hubbi. Ya Allah, aku mohon kepadamu taufik untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang miskin, dan aku mohon agar engkau mengampuniku serta merahmatiku. Jika engkau hendak menimpakan keburukan dalam urusan agama kepada suatu kaum, maka matikanlah aku dalam keadaan tidak keburukan tersebut. Aku mohon kepadamu akan rasa cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amal-amal yang dapat mendekatkan kepada rasa cinta kepadamu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa tersebut adalah hak, maka bacalah dia berulang-ulang, kemudian pelajarilah dia. Penggalan hadis riwayat Tirmizi yang berkata ini adalah hadis hasan sahih, bab di antara surat Sa'ad nomor 3235. Keterangan mengenai apakah malakul a'la itu berdebat, yang dimaksud dengan malakul a'la adalah para malaikat muqarrabin yang dekat kepada Allah, sedangkan perdebatan mereka merupakan perbincangan mereka mengenai keutamaan dan ketinggian nilai amal-amal manusia. Majma'ul Biyakharil Anwar jilid keempat halaman 621. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum fi salatin ma damatis salatu tasbihu wal malaikatu yaqulu lahum maghfir lahu warhamhu ma lam yaqum min salatihi aw yuhdi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salah seorang di antara kalian masih tetap mendapatkan pahala salat selama ia tetap berada di tempat salatnya untuk menunggu salat berikutnya. Para malaikat pun berdoa, Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah,
Hal ini berlaku selama ia tidak berdiri dari tempat sholatnya atau berhadas. Hadis riwayat Bukhari. Bab jika salah seorang dari kalian berucap amin, nomor 3229. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala muntaziru salati ba'da salati kaparisis taddabihi wa rasuhu bi sabilillahi ala kashihi wa wa birribatil akbar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, seseorang yang menunggu sholat setelah mengerjakan sholat adalah seperti penunggang kuda yang kudanya berlari sangat kencang di jalan Allah, sedangkan ia berada di atas punggungnya. Ia berada di dalam ribat yang paling besar. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat, sanad Ahmad Sahih. At-Targhib wa Targhib jilid 1 halaman 284. An Irwan bin Sariyah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lis-sabil muqaddami salasan wa lisani marratan. Dari Irwan bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW biasa memohonkan ampunan untuk saf pertama sebanyak 3 kali dan untuk saf kedua 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah bab pertama saf pertama nomor 996. An Abi Umamah radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala safil awal. Qalu ya Rasulullah wa ala tsani. Qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala safil awal. Qalu ya Rasulullah wa ala tsani. Qala ala tsani. Wa qala Rasulullah sawwu sufufakum wa huzu baina manakibikum walilu bi ahdi ikhwanikum wa suddul khalala fa inna syaitana yadkhulu bima bainakum bima'zilatil hazan, yakni dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat untuk saf pertama dan para malaikatnya pun memohonkan rahmat untuk mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, juga untuk saf kedua? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat untuk saf pertama dan para malaikatnya pun memohonkan rahmat untuk mereka. Mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, juga untuk saf kedua? Beliau menjawab, juga untuk saf kedua. Rasulullah SAW pun bersabda, luruskan saf-saf kalian, sejajarkan bahu-bahu kalian, bersikap lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian, dan rapatkanlah sela-sela di antara kalian, karena setan menyusup di antara kalian seperti halnya anak-anak domba yang masih kecil. Hadis Ahmad dan Tabrani dalam kitab Al-Mujamul Kabir. Kami ulangi sekali lagi. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'ala safil awwal. Qalu ya Rasulullah wa 'ala tsani. Qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'ala safil awwal. Qalu ya Rasulullah wa 'ala tsani. Qala wa 'ala tsani. Wa qala Rasulullah sawwu sufufakum wa khudhu baina
hazab, yakni aulad da'nis-sighar. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat untuk saf pertama dan para malaikatnya pun memohonkan rahmat untuk mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, juga saf yang kedua? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat untuk saf pertama dan para malaikatnya pun memohonkan rahmat untuk mereka. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, juga saf kedua? Beliau menjawab, juga untuk saf kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, luruskan saf-saf kalian, sejajarkan bahu-bahu kalian, bersikap lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian, dan rapatkanlah sela-sela di antara kalian, karena setan menyusup di antara kalian seperti halnya anak-anak domba yang masih kecil. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, para perawi Ahmad dinyatakan sifat Majmu' Zawaid jilid 2 halaman 252. Keterangan bersikap lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian, maksudnya apabila seseorang datang dan bergabung ke dalam saf, sebaiknya masing-masing orang melenturkan kedua bahunya sehingga orang itu bisa masuk ke dalam saf. Syarah Sunan Abu Daud dan Aini jilid ketiga halaman 217. Demikianlah beberapa hadis yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan kepada yang lainnya, dan mudah-mudahan pula kita bisa mengambil pelajaran ini dan kita selalu semangat sholat berjamaah di masjid atau di mushola. Mari kita tutup majlis ini dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.